Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri. Saya percaya kita diberkati Tuhan hari ini. Amin, saudara. Sudah diberkati Tuhan? Masih punya pengharapan? Masih punya semangat? Tentunya. Haleluya. Senang menjumpai Anda. Dalam 5 menit ke depan saya akan sharing firman Tuhan, firman Rema. Kenapa saya sebut firman Rema? Alkitab dicatat dari Kejadian sampai Wahyu adalah tulisan-tulisan. Berupa tulisan, huruf. Kalau Anda baca ya biasa saja. Sampai datang inspirasi menjadi rema. Nah, ketika perkataan-perkataan di Alkitab yang ditulis secara tertulis dengan tinta, ketika datang penerangan dari Tuhan, inspirasi, itu firman jadi hidup. Nah, ini yang ketika orang mendengarkan pesan firman seperti ini, itu menghidupkan. Itu sangat menghidupkan. Nah, Anda perlu mengerti, membaca Alkitab bukan cuma sekedar kita ngerti di tulisan. Nah, Alkitab berkata, di dalam terangmu kami melihat terang. Firman-Mu adalah sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Artinya kalau Anda mau melihat terang yang ada di Alkitab harus diterangi oleh firman. Saya sering kasih contoh. Kalau Anda pergi ke toko berlian, toko emas, toko perhiasan. Berlian itu selalu ditaruh di dalam lampu sorot. Kenapa? Supaya terangnya kelihatan. Cahaya dari berlian itu berkilau. Bukan nggak bisa pakai lampu neon biasa. Tapi efeknya beda. Alkitab adalah seperti berlian. Anda bisa baca dengan otak pengetahuan kita, tapi terbatas. Tidak akan bisa menggali kedalaman, karena itu tulisan adalah inspirasi Roh Kudus. Ditulis oleh para nabi, ditulis oleh para rasul. Itu sangat syarat atau penuh dengan inspirasi, pewahyuan. Nah, dibutuhkan inspirasi yang sama diterima oleh penulis. Kita perlu mendapat inspirasi yang sama dari roh yang sama, dari Tuhan yang sama. Memberikan pengertian kepada kita yang membacanya. Nah, saat kita membacanya, kita mengerti dengan roh yang sama, inspirasi yang sama. Keluarlah kata-kata itu menjadi kata-kata yang menginspirasi, yang membawa kehidupan. Makanya Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bahkan di dalam terjemahan aslinya bilang Rema. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda melihat piano, tahu piano kan? Itu kan ada tutsnya tuh. Nah, semuanya itu menjadi sebuah kayak Alkitab tuh. Tapi ketika dimainkan dengan nada-nada tertentu, dikeluarkan nada tertentu menjadi sebuah lagu yang indah, simfoni yang enak. Hal yang sama, Alkitab itu adalah dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi ketika engkau membaca dengan inspirasi roh, itu menjadi sebuah melodi, simfoni. Bahkan kehidupan yang mengalir dari roh Tuhan bagi yang mendengar. Bahkan yang membacanya juga akan mendapat kekuatan. Nah, oleh karena itu, lewat rema Tuhan yang karena baca, itu yang saya sebut firman rema. Muncul iman, pendengar waktu mendengarkan itu, imannya muncul. Timbul iman, timbul keberanian, timbul pengertian, timbul pengenalan akan Tuhan. Tahu, kedalaman firman kayak apa. Ini yang membuat orang akan bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Dari satu kemenangan kepada kemenangan berikutnya. Dari satu iman kepada iman berikutnya. Jadi apa yang bakal terjadi ketika Anda menyampaikan firman iman, firman rema, dan Anda mendapatkan firman rema? Apa yang terjadi? Hal yang pertama Anda perhatikan adalah iman timbul. Coba katakan timbul. Kata timbul itu kan tiba-tiba. Iman itu bisa muncul di dalam hidup saudara saat inspirasi firman yang diinspirasi roh, yaitu firman rema, didengar, muncul. Makanya sering-seringlah mendengar firman rema. Saya percaya imanmu terus dibangun, imanmu terus dibangkitkan. Timbul iman dari waktu ke waktu. Dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pelayanan akan ada iman. Ya. Dan yang kedua, saya percaya ketika firman rema itu ada dalam diri kita, kita terima. Yang terjadi dalam otoritas surga itu menjadi nyata. Dan kita bergerak dan menjadi bagian dari kegerakan roh Allah dalam hidup kita. Ingat, Yehezkiel ketika Tuhan taruh di lembah yang isinya tulang kering, semua sudah lama meninggal, tinggal tulang-tulang yang kering. Tuhan berkata, bisa nggak hidup? Yehezkiel bilang, hanya Tuhan yang tahu. Saat dia bernubuat, saat dia menyampaikan pesan, bukan perkataan manusia, tetapi inspirasi dari Roh Kudus, tulang yang sudah mati bangkit kembali. Hari ini saya percaya dalam situasi yang berat, dapatkan firman rema, engkau akan bangkit kembali, mengalami kemenangan. Ayo, dengarkan firman rema. Saya berharap Roh Kudus berbicara sama Anda. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di acara selanjutnya. God bless you all. Amin.